Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tutur kolbu, inilah kisah seorang penyair yang dipotong lidahnya karena suka memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, pada zaman dulu ada seorang penyair yang bernama Syekh Farazdak. Beliau adalah seorang penyair hebat dan sangat terkenal. Beliau sangat senang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syairnya. Dan beliau mempunyai kebiasaan melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu ketika Syekh Farazdak melaksanakan haji, kemudian berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca qasidah atau syair pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada yang mendengar Syekh Farazdak melantunkan qasidah yang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai membaca qasidah, orang itu menemui Syekh Farazdak dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farazdak pun menerima ajakan orang tersebut. Kemudian setelah berjalan jauh hingga keluar dari kota Madinah, sampailah ke rumah orang yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegang Syekh Farazdak dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang yang memuji-muji Muhammad dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang tersebut menarik lidah Syekh Farazdak lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Syekh Farazdak pun menangis karena rasa sakit dan sedih karena tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas puji-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak bisa lagi berbicara seumur hidupku. Karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridha, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Syekh Farazdak terus menangis hingga tertidur. Kemudian bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata, "Aku senang mendengar puji-pujianmu. Berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisi semula. Ketika sang penyair atau Syekh Farazdak terbangun dari tidurnya, mendapati lidahnya telah kembali seperti semula, maka Syekh Farazdak pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga tahun selanjutnya, Syekh Farazdak kembali menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat itu datanglah seorang pemuda yang gagah serta berwajah cerah menemuinya dan mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Dengan ajakan tersebut, Syekh Farazdak teringat kejadian tahun yang lalu. Namun beliau tetap menerima ajakan tersebut, sehingga ia diajak ke rumah pemuda itu. Sesampainya di rumah pemuda itu, Syekh Farazdak mendapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah didatanginya, lalu lidahnya dipotong. Anak muda itu meminta Syekh Farazdak untuk masuk ke dalam rumahnya hingga mendapati sebuah kurungan besar yang terbuat dari besi. Dan di dalamnya ada seekor kera yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Maka anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang di dalam kandang itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala merubahnya menjadi seekor kera. Sahabat tutur kolbu, dan hal seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 166. "Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Sahabat, kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farazdak berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud semula.
Sahabat, dari kejadian ini jelaslah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh cinta dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti banyak pula cinta kepada beliau. Semakin banyak orang yang berselawat dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan semakin menjauhkan kita, wilayah kita, dan wilayah-wilayah sekitar kita dari musibah dan digantikan dengan curahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tutur kolbu, itulah kisah ulama ahli syair yang dipotong lidahnya karena senang memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, dan semoga kita senantiasa menjadi umat yang mencintai dan senang memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.